Di sebuah desa kecil bernama Sukaria, terdapat sebuah kebun mangga yang sangat luas dan rimbun. Pohon-pohonnya tinggi, daunnya lebat, dan buah mangganya terkenal manis. Kebun itu milik Pak Darto, seorang kakek baik hati yang senang berbagi. Setiap musim panen, anak-anak desa selalu datang dengan wajah ceria, karena Pak Darto tak pernah pelit membagikan mangga. Namun beberapa waktu terakhir, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Buah mangga di kebun itu sering menghilang. Jumlahnya semakin hari semakin banyak. Pak Darto hanya bisa menghela napas dan berkata, Mungkin dicuri monyet-monyet nakal. meski begitu hatinya terasa sedih melihat kebun yang ia rawat dengan penuh cinta mulai dirusak. Suatu malam, suasana desa mendadak gempar. Warga melihat sesosok putih melompat-lompat di antara pohon mangga. Gerakannya cepat, sunyi, dan muncul di bawah cahaya bulan. Seorang anak berteriak ketakutan. Itu pocong! Sejak saat itu, kebun mangga Pak Darto menjadi tempat yang dihindari. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Semua orang yakin sosok itu adalah hantu jahat. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Sejak pocong itu muncul, tidak ada lagi mangga yang hilang. Kebun tetap rapi, pohon-pohon tak rusak, dan buah mangga tumbuh dengan baik. Malam demi malam, sosok putih itu tetap muncul. Bukan untuk menakuti, melainkan berdiri tenang menjaga kebun. Pocong itu bernama Poci. Ia bukanlah pocong biasa. Poci sangat mencintai alam. Dulu saat masih hidup, ia adalah penjaga kebun yang setia. Ia menanam pohon, menyiram tanaman, dan menjaga kebun seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Ketika ia meninggal, cintanya pada kebun itu tak pernah benar-benar pergi. Ia tak ingin kebun rusak oleh pencuri atau binatang nakal, maka ia kembali sebagai penjaga. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Setiap malam Poci melompat-lompat kecil sambil berkata dengan suara lucu. Hup, jangan rusak pohon ya. Kadang ia terlihat bermain dengan kupu-kupu malam, kadang berdiri diam mendengarkan suara jangkrik dan burung malam. Anak-anak desa yang penasaran mulai mengintip dari kejauhan. Mereka terkejut ketika melihat Poci tidak menyeramkan sama sekali. Lihat, pocongnya lucu. Kata seorang anak yang sebelumnya berteriak karena takut kepada Poci sambil tertawa kecil. Sejak saat itu, rasa takut perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Poci bahkan sering membantu anak-anak mengambil layang-layang atau bola yang tersangkut di pohon mangga. Tak ada jeritan, tak ada ketakutan. Yang ada hanya tawa. Warga desa akhirnya sadar bahwa Poci bukanlah hantu jahat. Ia adalah penjaga kebun yang peduli pada lingkungan. Sebagai tanda terima kasih, anak-anak membuat sebuah topi dari daun dan memberikannya kepada Poci. Saat menerima hadiah itu, Poci melompat kegirangan, bangga dengan topi daun barunya. Sejak hari itu, kebun mangga Pak Darto menjadi semakin subur dan terawat. Tak ada lagi yang berani mencuri, dan semua makhluk hidup berdampingan dengan damai. Setiap malam, Poci tetap muncul menjaga kebun, ditemani suara alam dan sesekali lampu kecil dari anak-anak agar ia tak merasa kesepian. Poci kini menjadi sahabat semua anak di desa Sukaria. Ia mengajarkan bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Karena meski berbeda, semua makhluk bisa menjadi sahabat jika saling menjaga dan saling peduli.